hati kami untuk Engkau berkata-kata kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada kami di acara khusus kami pada sore hari ini, supaya kami dapat menentukan sikap yang benar di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami dapat memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita akan mengekspos sebuah tema, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Ayatnya diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Saya akan baca ayat 8, lalu bersama-sama 9, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-20 dari Lukas pasal 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam bersama-sama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jarak antara Bethlehem dan Nazaret itu kurang lebih 111 km. Orang-orang biasanya menempuh jarak itu melalui Samaria. Jadi kalau kita pergi ke Israel, itu bagian utara ada daerah yang disebut daerah Galilea. Lalu di sebelah selatannya, di tengahnya ada Samaria. Lalu ke selatan lagi ada Yudea.
Nazaret ada di Galilea, sedangkan Bethlehem ada di Yudea. Yerusalem, Bethlehem itu di Yudea. Nah, mengapa terjadi sensus? Kita mungkin berpikir ya karena Agustus kepinginnya begitu, Kaisar Agustus. Tapi kalau kita mencermati lebih jauh, sebenarnya yang menggerakkan Agustus membuat perintah itu Tuhan. Karena Yesus tidak akan lahir di Nazaret, walaupun kedua orang tuanya penduduk Nazaret. Dia harus lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan dari para nabi. Maka Tuhan menggerakkan Kaisar Agustus sehingga dia membuat sebuah aturan harus kembali ke daerah masing-masing, mencatatkan diri, sensus, dan itu merupakan kegiatan sangat besar di seluruh negaranya. Yesus memang harus lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Maka sejarah mencatat adanya sensus sehingga Yusuf dan Maria yang sedang mengandung pergi ke Bethlehem. Seorang perempuan yang mengandung ya berbahaya juga melakukan perjalanan sejauh itu ya. Kan tidak ada pesawat saat itu. Kita tidak tahu dengan apa mereka pergi ke sana, tapi itu jarak 100 km lebih, mungkin Solo Semarang gitu ya. Dan mereka pada akhirnya sampai ke daerah Galilea secara khusus di Bethlehem. Mika pasal 5 tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi harus digenapi semua nubuatan yang ditulis di Alkitab itu, tidak ada yang melenceng sedikit pun, semuanya digenapi. Termasuk akhir zaman yang saat ini kita sedang alami, itu juga penggenapan dari Alkitab. Nah, kita melihat di peta itu perjalanan cukup jauh, harus dari Galilea pergi ke Samaria, terus ke Yudea. Ketika Samaria dengan orang-orang Yahudi tidak terlalu akrab, biasanya mereka lewat Perea. Perea itu daerah di sebelahnya. Tapi kita tidak tahu apa yang diambil oleh Maria dan Yesus. Pada zaman Yesus menggembalakan domba adalah pekerjaan yang penting. Yesus sendiri menyebut dirinya gembala yang baik karena ya mereka kebanyakan selain pertanian melakukan usaha peternakannya. Kalau dia tidak terlalu kaya, dia cuma punya beberapa ekor domba dipelihara sendiri. Tapi kalau dia orang kaya, dia pasti mempunyai gembala-gembala upahan. Nah, rupanya yang berjaga itu gembala upahan. Karena orang yang punya pasti tidak akan menjaga di padang gurun itu berhari-hari. Kalau sudah pergi itu nggak bisa terus langsung pulang begitu, nggak bisa ya. Ada kalanya harus dicari padang rumput. Kalau di tempatnya masih bagus ya bisa pulang. Tapi kalau di tempatnya sudah agak jauh dari tempatnya, ya terpaksa dia menginap di situ. Ya, kita tidak tahu dia penduduk mana, tapi dia menggembalakan di Efratah. Yesus pada zaman Yesus menggembalakan domba merupakan pekerjaan penting. Yesus menyebut dirinya gembala yang baik dengan sering menggunakan sifat-sifat gembala yang baik untuk mengajarkan kepada kita hal-hal yang penting. Mari kita lihat 3 pokok pikiran penting. Yang pertama,
adalah membuat tentang tempat kelahiran Yesus. Itu Mika yang menulis. Mika pasal 5 ayat 1, tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika berkarya itu pada masa pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Yotam memerintah 742 sampai 735 sebelum Masehi, lalu Ahaz 735 sampai 715, dan Hizkia 715 sampai 687 dari Yehuda. Jadi abad 8 masuk ke abad 7. Semua yang dituliskan mengenai masa depan dalam Alkitab akan tergenapi dengan sempurna. Mengapa ada sensus? Karena Yesus tidak boleh lahir di Nazaret, harus di Bethlehem. Maka Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem karena Yesus akan lahir di sana sesuai dengan nubuatan Mika pada abad 8 sebelum Yesus dilahirkan. Jadi sudah dinubuatkan. Kalau kita runut lagi dari Kejadian sudah dinubuatkan, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular atau iblis. Itu Kejadian waktu kejatuhan manusia pertama udah dinubuatkan akan terjadi begitu ya. Dan itu memang akhirnya terjadi. Pokok pikiran yang kedua, para gembala dipilih untuk menerima berita Natal. Kalau secara politis pergi ke raja gitu ya, tapi raja justru takut tersaingi sehingga dia menyuruh orang Majus pergi menyelidiki, itu bukan mau menyembah dia mau membunuh. Dan akhirnya terjadi pembunuhan itu. Banyak bayi-bayi mati karena Herodes membunuh bayi-bayi yang lahir pada saat itu, tapi Yesus sudah diungsikan oleh Allah. Dan pada waktunya dia muncul, usianya sekitar 30 tahun. Tapi usia 1 sampai 2 itu Yesus tidak ada di dekat Herodes. Mika menubuatkan orang yang memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala. Itu tidak mungkin karena manusia. Manusia nggak ada kan yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan ini tidak mungkin tentang manusia biasa, nggak mungkin gitu. Jadi itu pasti adalah nubuatan tentang Yesus. Tidak mungkin tentang seorang raja atau tokoh. Tidak mungkin. Ini adalah nubuatan Mika tentang kedatangan Yesus. Semua yang dituliskan mengenai masa depan dalam Alkitab akan tergenapi dengan sangat sempurna. Mereka akhirnya pergi dan nubuatan dari Mika yang hidup abad 8 sebelum Yesus lahir itu digenapi. Gembala-gembala adalah orang-orang yang tersisihkan. Mereka bukan yang punya ternak, tapi mereka hanya orang upahan. Dan karena mereka itu harus lama di padang, mereka juga tidak bisa melakukan ritual keagamaan. Misalnya hari raya Paskah, misalnya begitu ya. Atau hari raya apa, mereka harus pergi ke Bait Allah juga nggak bisa, karena mereka harus jaga dombanya. Sehingga mereka itu adalah kelompok yang tersisih sebenarnya. Gembala-gembala itu tidak diperhitungkan. Bukan seorang yang dengan bebas bisa beribadah, jadi nggak bisa. Ya tergantung kalau dia pas di
di kota, bisa dekat dengan bait Allah, ya bisa beribadah, tapi lebih banyak nggak bisanya karena dia harus menjaga domba-domba mereka. Nah, seseorang yang sederhana mungkin hanya punya beberapa ekor domba, tapi kalau domba-domba banyak jumlahnya, dia meminta orang upahan. Sebuah ladang di dekat desanya kalau sudah selesai dipanen, maka para gembala membawa domba untuk memakan tunas-tunas biji-bijian yang ada di daerah itu. Masih di daerah itu, tapi kalau udah habis semuanya, dia harus pindah ke daerah lain. Saat musim panas tiba, para gembala memindahkan kawanan ke padang yang lebih sejuk di dataran tinggi. Ya kalau tempatnya sudah gundul semua, sudah habis rumputnya, dia terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Para gembala bisa bekerja dan tidur di alam terbuka hingga berhari-hari karena memang profesinya menuntut begitu. Supaya kawanan bisa merumput di tebing yang hijau. Pada malam hari dia tidak tidur atau kurang tidur hanya sedikit karena menjaga kawanan. Kadang-kadang gembala bisa membawa kawanan domba itu ke dalam gua pada malam hari supaya terlindung dari binatang buas. Setiap malam gembala akan menghitung dan memastikan kesehatan domba-domba yang dipasrahkan kepadanya. Di pagi hari dia akan memanggil kawanan domba dan mereka akan mengikutinya ke padang rumput. Ini yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Yesus mengumpamakan dirinya menjadi gembala yang baik. Nah, kita melihat bahwa ketika tengah hari gembala harus menuntun kawanan domba minum dari kolam air yang sejuk. Kalau ada kolam, nggak ada kolam, dia harus pergi ke sumur untuk menimba air untuk mereka. Saat musim dingin datang, gembala akan menggiring kawanan kembali ke kandang yang tertutup. Pekerjaan yang cukup berat. Kalau tidak, domba-domba itu bisa mati karena hujan deras atau salju. Pekerjaan itu pekerjaan yang sangat berat. Dan berita Natal disampaikan kepada mereka. Bukan pada tokoh di istana itu, tapi pada gembala-gembala yang sangat sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan tahu bahwa mereka punya hati yang sangat rindu untuk menyampaikan berita itu. Kalau disampaikan ke orang-orang hebat itu belum tentu mereka berangkat malam itu juga kan. Mereka mungkin berpikir ya kepada siapa saya malam-malam begini memberikan berita. Tapi gembala-gembala adalah orang-orang yang tangguh dan mereka berpikiran sederhana, dia tetap mencari anak itu dan kemudian memberitakannya kepada orang-orang lain. Nah, yang ketiga kita melihat mereka cepat-cepat berangkat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. The angels laughed and the shepherds said to each other, let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. Let us go over. Ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Yunaninya itu berarti let us go over right now. Jadi
Mereka itu nggak bilang ya itu udah malam gini terus carinya gimana. Kalau kita bisa mencapai Bethlehem, lalu kita carinya di antara penduduk itu bagaimana itu ya? Ya Bethlehem kota kecil, tapi kecil pun masih 50 km persegi. Tidak mudah kan? Kalau mereka berpikir, wah nanti kalau udah sampai sana gimana caranya tanya? Kan ini kan udah malam. Apa besok? Mereka tidak berpikir begitu ya. Mereka langsung berangkat cepat-cepat. Let us go over right now. Itu bahasa yang harusnya diterjemahkan begitu ya dari bahasa Yunani. Marilah kita pergi sekarang. Dielhomen bahasa Yunani, to go through. Gairah untuk berjumpa Yesus yang ada dalam diri gembala itu harus kita tumbuhkan kembali kalau sudah pudar. Kita bukan Kristen, kita Kristen. Tapi adakah gairah gembala itu masih ada dalam diri kita? Gairah untuk berjumpa Tuhan, gairah untuk memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, gairah untuk Tuhan masih ada atau dikalahkan dengan kesibukan kita ya nanti aja. Dan nanti aja itu bisa berhari-hari. Mungkin kita berpikir masih ada banyak urusan yang kita harus urus dan kemudian kita mengabaikan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Padahal Tuhan begitu setia membela kehidupan kita secara pribadi. Betapa Dia terus memantau hidup kita dan memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita membutuhkan Dia. Gairah untuk berjumpa Yesus yang ada dalam diri gembala harus kita tumbuhkan kembali kalau sudah pudar atau kita tingkatkan bila mulai lemah. Mereka tidak menunda sampai besok dengan alasan hari sudah malam. Mungkin kita masih rutin mengunjungi gereja, tapi adakah gairah itu masih kuat dalam diri kita? Kerinduan untuk dipakai Tuhan. Tuhan pakailah saya. Tolonglah saya supaya saya bisa memenangkan orang lain bagi Tuhan. Ada enggak? Masih ada enggak gitu? Kalau kita bercakap dengan seseorang yang belum mengenal Tuhan, adakah kerinduan itu? Tuhan pakailah saya supaya saya bisa menyampaikan Injil kepada dia. Tuhan pakailah saya supaya melalui persahabatan saya ini orang itu dibawa lebih dekat kepadamu. Mungkin reuni di sekolah, mungkin sahabat kita dalam berdagang, adakah masih gairah itu untuk memenangkan, untuk membawa seseorang datang kepada Tuhan? Karena apa yang kita lakukan itu bernilai kekal. Semua pencapaian kita tinggalkan. Waktu Turki gempa bumi itu orang menemukan emas berkilo-kilogram. Satu keluarga semua mati, 3 orang, tidak ada yang punya. Emasnya dibawa ke pemerintah karena ya pencapaian mereka sudah banyak, tapi yang bisa dibawa, tidak ada sesuatu pun yang kita bisa bawa. Gitu. Apa yang kita bawa adalah apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Gairah untuk berjumpa Yesus dalam diri gembala itu masihkah dalam diri kita? Atau kalau kita refleksi apa sudah mulai suram? Artinya ya saya akan melakukan itu kalau saya punya waktu. Saya akan melakukan ibadah sungguh-sungguh kalau saya punya kesempatan, kalau tidak ada hal lain yang lebih penting. Dan ternyata banyak hal lebih penting menurut kita, sehingga gairah kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan mungkin padam lama-lama padam kalau kita tidak pelihara dengan sangat baik. Masihkah kita rutin mengunjungi gereja?
Atau adakah gairah itu masih kuat dalam diri kita? Hidup di dunia ini hanya titik kecil saja bila dibandingkan kekekalannya bermiliar-miliar tahun itu. Di dunia yang berapa puluh tahun ini kecil sekali, titik terlalu besar untuk menggambarkan rentang waktu hidup kita dibanding kekekalan. Sangat-sangat naif kalau kita memperhatikan hidup di dunia ini saja tanpa memperhatikan hidup kekal kita. Yang keempat, respon terhadap berita Natal. Respon pertama dari gembala udah sangat jelas, tidak menunda waktu, tidak besok-besok, tidak berpikir alasan-alasan apa, nyari orang di tengah malam gini sulit, tidak. Mereka berangkat dan menemukan Yesus. Dan ketika mereka sampai ke rumah itu, ada ayat-ayat begini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mereka cerita, tadi aku lihat malaikat, kami lihat malaikat, lalu malaikat itu berkata pada kami. Orang-orang itu heran, saya nggak tahu siapa orang-orang itu, tidak dijelaskan. Mungkinkah pemilik rumah yang merasa ada tangisan bayi lalu datang, atau mungkin tetangga atau siapa, kita tidak tahu. Tapi semua orang yang mendengar heran apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Ini kelompok pertama ya, mereka heran. Kelompok kedua itu diwakili oleh Maria. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maria itu menyimpan. Dan itu jelas nantinya dalam kehidupan Maria selanjutnya ya. Lalu gembala itu sendiri setelah dia berjumpa dengan Yesus, itu gembala-gembala itu mau kembalilah sambil memuji memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Oh, mereka bercerita, pasti mereka bercerita pada sahabat-sahabatnya ketika mereka sudah sampai ke majikannya. Mereka lihat di tempat di mana majikannya memelihara guru-guru yang lain, mungkin mereka bercerita. Nah, semua orang yang mendengar heran, dan itu barangkali orang-orang sekitar yang saat itu hadir, dan Maria menyimpan di dalam hatinya. Ada buktinya kenapa dia menyimpan, katanya ya. Dalam Yohanes 2 ayat 1-5, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini akibat dari Maria yang menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Dia menyimpan dari sejak pengalamannya belum hamil didatangi malaikat ya, lalu kemudian kelahiran Yesus, bagaimana gembala-gembala bercerita, itu bisa disimpan. Jadi ketika orang kehabisan anggur, Maria langsung berpikir mungkin Yesus bisa menolong. Jadi akhirnya dia berkata, mereka kehabisan anggur. Lapor sama Yesus. Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba, kata Yesus. Ya. Tapi kemudian ibu Yesus nggak diam loh. Dia ngomong sama pelayan-pelayan. Ini ajaib ya. Yesus belum pernah buat mujizat. Ini mujizat pertama. Pernikahan di Kana, air jadi anggur itu mujizat pertama. Sebelumnya nggak pernah. Tapi ketika mereka kekurangan anggur, apa dikatakan Maria? Dia bilang sama pelayan-pelayan, kamu apa yang dikatakan
katakannya kepadamu, buatlah itu. Dia lapor dulu pada Yesus, lalu Yesus berkata, mau apakah engkau dengan aku daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi Maria seolah-olah ngotot, dia masih pesan sama pelayan-pelayan, nanti kalau dia buat sesuatu, kamu lakukan. Seolah-olah dalam hatinya dia berpikir dia pasti melakukan sesuatu. Dan itu adalah mujizat pertama. Belum pernah dilakukan mujizat yang lain. Tapi Maria punya keyakinan, anak yang saya lahirkan itu bukan anak biasa. Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu dia berani berpesan. Nah kalau pesan, ini belum pernah membuat mujizat. Kalau nggak kejadian gimana? Setelah Yesus mengatakan sesuatu nggak kejadian apa-apa, kan belum ada mujizat, belum pernah ada mujizat. Maria sangat yakin Yesus akan melakukan sesuatu. Nah, mujizat pertama dilakukan Yesus membuat air jadi anggur di Kana. Orang pertama yang meyakini Yesus melakukan mujizat adalah Maria. Sementara saudara-saudara Yesus itu masih agak mengolok-olok Yesus. Mari kita lihat ya. Yohanes 7 ayat 2 sampai 5. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, ini perkataan tidak tulus ya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jadi engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu pada dunia. Ini apakah nasihat tulus? Tidak tulus. Ini nasihat tuh kalau orang Jawa bilang dulu. Kamu tuh kalau mau jadi terkenal, jangan di sini. Kamu tampakkan gitu loh, di tempat kota yang lebih besar. Ini seolah-olah dia kayak mengejek ya, saudara-saudara itu mengejek Yesus. Karena ditulis dalam ayat 5-nya, ini kuncinya, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ini laporan Yohanes pasal 7 ayat 2 sampai 5. Ayat 5 itu kuncinya. Saudaranya tidak percaya. Jadi perkataan itu bukan perkataan tulus, itu perkataan melulu kalau orang Jawa ya. Kamu kalau mau jadi terkenal jangan di sini. Pergilah ke kota besar. Perlihatkanlah dirimu di sana. Tuluskah? Tidak tulus. Karena ayat 5 berkata saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya. Tapi untunglah di dalam Kisah Rasul saudara-saudaranya sudah bertobat, sudah percaya ketika Yesus bangkit. Baru mereka percaya. Kisah 1 ayat 13-14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua berteduh dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudaranya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara Yesus akhirnya menjadi pengikut Yesus. Dan salah satu di antaranya menulis surat Yakobus yang diyakini ada dua tulisan dari saudara Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, respon terhadap berita Natal bervariasi. Apakah respon kita saat ini?
ketika kita merayakan Natal. Bermakna atau tidaknya Natal itu tergantung respon kita. Tahun 25 kita mengambil tema Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mari kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Di tahun 25 yang sebentar lagi akan terjadi, mari kita lakukan sesuatu bagi Tuhan. Mari kita dengan tulus melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Karena pada waktunya Dia akan datang kembali. Semua pencapaian kita akan kita tinggalkan. Apapun itu, sehebat apapun kita akan tinggalkan semuanya. Hanya kita lakukan bagi Dia, itulah yang bernilai kekal. Berilah kesempatan Tuhan berkarya di dalam dan melalui hidup kita, karena hanya itulah yang bernilai kekal di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami ingin merayakan kehadiran di dunia ini melalui karya-karya kami. Bukan hanya menyembah dan mengasihi Engkau, tapi berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Engkau yang memulai di dalam kami sebuah pekerjaan yang baik akan meneruskannya pada hari Kristus Yesus. Dan kami yakin Tuhan, kecil apapun, kami ingin melakukan sesuatu bagi Engkau yang nanti kami akan temukan kembali dalam kerajaan. Tolonglah kami.